Ya, silakan Kak. Ya, Silakan Kak. halo Mbak Marcella. Halo Bu. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Tadi habis jamnya siapa? Jamnya Pak Asroful. Oh, bagaimana kabarnya? Baik Ibu. Gimana? Ada keperluan apa? Iya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya mau cerita kalau saya itu kesulitan dalam belajar Ibu. Oh, mengatur waktu. Ya, sulit mengatur waktu kayak gitu. Baik, jadi gini, Mbak Marcella di sini bisa cerita apa aja, perasaannya bagaimana, bisa diungkapkan semuanya. Terus kalau Mbak Marcella nggak usah kalau Mbak Marcella takut bakal tersebut, tidak usah takut, di sini aman. Kalau Mbak Marcella sudah siap, boleh diceritakan perasaannya bagaimana? Iya Ibu. Saya itu sulit mengatur waktu, kayak ya susah juga untuk belajar gitu loh, kayak kesulitan belajar, kayak saya itu menunda-nunda tugas, saya bingung, nggak bisa ngatur waktu sama sekali, kayak misal saya mau main tapi kan banyak tugas gitu, terus bingung kayak gitu loh Ibu. Atau mungkin ada kegiatan tambahan untuk minggu ini? Iya, soalnya saya kan ikut ekstra juga, kayak gitu kan nunda waktu ya buat tugas kayak gitu. Saya juga bingung milih yang mana gitu loh, kayak kata ekstra jamnya jam segini, sedangkan saya itu kan pulang kuliah jam segitu. Itu kayak susah mengatur waktu kan. Saya juga kuliah ya, terus habis itu saya mengikuti ekstra, habis itu banyak tugas dan saya tuh bingung untuk mengatur waktunya tuh bagaimana, membagi waktu lah intinya. Ya. Jadi Mbak Marcella itu merasakan sulit mengatur waktu, terus ada kesibukan ekstra itu, jadi membuat tugasnya itu menumpuk gitu ya. Jadi gini Mbak Marcella, bagaimana kalau Mbak Marcella itu setiap hari membuat jadwal? Bagaimana? Ya itu yang susah, jadwalnya gimana? Oke Mbak Marcella, bagaimana kalau untuk memanajemen waktu, Mbak Marcella itu membuat jadwal. Jadi Mbak Marcella sebelum tidur itu bisa membuat jadwal untuk keesokan harinya. Kayak mau tidur jam berapa, itu nanti di alarm jam berapa biar tepat waktu. Terus habis itu jangan molor waktunya, usahakan tepat waktu. Terus diutamakan yang penting dulu seperti tugas kuliahnya gitu. Utamakan kuliahnya dulu. Iya Bu, saya itu udah mengatur waktu kalau mau ke kuliah jam segini gitu. Ya mungkin saya tuh lebih mengutamakan ekstranya daripada tugas kayak gitu sih. Kedepannya kayaknya saya ngikut saran Ibu deh. Wah, terima kasih Mbak Marcella. Iya. Semoga kamu bisa ya. Saya yakin Mbak Marcella bisa memanage waktu. Oke, jadi Mbak Marcella di sini Mbak Marcella sudah bisa caranya memanage waktu ya. Jadi diusahakan ke depannya bakal diikuti dan konsisten begitu terus supaya kegiatan ekstra sama kegiatan kuliah itu tidak bentrok. Kan sayang kalau nilainya Mbak Marcella itu menurun gara-gara ekstranya. Iya Ibu, terima kasih sudah memberikan saran kepada saya. Semoga saya bisa melakukan ini dengan baik. Ya, saya yakin kok Mbak Marcella itu bisa memanage waktu. Kedepannya jangan terlalu memaksakan ya, itu juga berpengaruh juga nanti kalau Mbak Marcella kecapean, nanti kan bisa merusak kesehatannya Mbak Marcella, itu juga mengganggu kuliahnya Mbak Marcella gitu. Iya Ibu. Ada perasaan apa lagi yang masih mengganjal apa
kadang tuh saya merasa menyalahkan diri saya sendiri gitu loh, kayak saya kok nggak bisa sih kayak gini, kayak saya nggak bisa disiplin kayak gitu. Menurut saya jangan merasa seperti itu, karena Mbak Marcella itu juga punya kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik gitu. Jadi kedepannya jangan merasa rendah diri kayak gitu. Iya Bu. Kita tadi udah membahas banyak hal ya, seperti Mbak Marcella sulit mengatur waktu, terus tugasnya menumpuk, sama kewalahan dari jadwal kuliah sama ekstra ya. Iya. Ada lagi? Sudah. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup ya Mbak Marcella. Ketemu lagi minggu depan untuk melihat progresnya Mbak Marcella. Apakah Mbak Marcella bisa konsisten atau bisa mengubah dari yang bentrok terus bisa di manage dengan rapi. Saya yakin Mbak Marcella bisa